أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita sampai mana, Bu? Brebes, Tegal, Cirebon. Sampai ciri-ciri orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Apa? Masih ingat? Jadi orang itu baik dan buruk itu kehendak Allah. Bukan kehendak orangnya. Tidak seperti kata orang Qadariyah. Terserah kita dong. Mau masuk surga, mau masuk neraka, terserah kita. Betul? Betul? Nah, itu orang-orang Buddha, Hindu, Konghucu yang pada ibadah-ibadah pengennya masuk surga apa neraka, Bu? Ya tentu surga lah. Gak ada mereka, saya masuk agama Hindu supaya masuk neraka. Begitu? Ya tentu tidak. Tentu mereka semua ingin masuk surga sama dengan kita. Ya, tapi Allah nggak mau. Siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka, terserah Allah. Bukan dari dia sudah dewasa, bahkan masih bayi, bahkan belum lahir, bahkan ketika seluruh manusia masih ada di mana, Bu? Di punggungnya, di sulbinya satu manusia bernama Adam. Ya, masih ingat? Punggungnya Adam diapain oleh Allah 2 kali? Diusap. Usapan pertama Allah mengatakan, inilah anak cucumu yang akan masuk surga. Kemudian diusap lagi sekali lagi dengan mengatakan, inilah anak cucumu yang akan masuk neraka. Jadi Allah sudah ngantongin nama, bahkan sudah bikin, sudah nyatet. Nah, kita akan tahu siapa-siapa saja yang dikehendaki masuk surga. Apa? Yang dikehendaki masuk surga berarti dikehendaki baik apa buruk? Baik. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka teruskan. Masih ingat ini pelajaran kita terakhir? Iya, difahamkan dalam agama. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, tentu masuk surga ya, nggak masuk neraka, Allah akan bikin dia faham. Ini bid'ah nih, faham. Kalau yang ini sunnah nih, faham. Berarti dia dikehendaki baik. Saya nggak paham. Profesor, doktor, hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, dia bilang saya nggak paham. Mosok cuman celana isbal doang terancam neraka, saya nggak paham. Mosok cuman merayakan maulid Nabi, tahlilan, terancam neraka, nggak paham saya. Nggak masuk akal saya.
Masa rajin sholat, rajin saum, rajin baca Al-Quran, cuman nyakitin hati suami doang, masuk neraka. Ya, masa orang tua jadi nomor 2, suami nomor 1. Padahal yang melahirkan saya kan ibu, orang tua yang merawat saya, membiayai saya dari kecil sampai umur 20 tahun misalnya, orang tua. Ketemu suami, udah besar, udah cantik, udah bisa dandan sendiri, udah bisa mandiri, cuman bermodalkan apa kemarin? Cuman bermodalkan seperangkat alat sholat doang, ya, sama kalimat aku nikahkan engkau dengan putriku, mas kawin, seperangkat alat sholat, cuman begitu doang. Tiba-tiba orang tua yang melahirkan, mendidik, menyantuni dari kecil jadi nomor 2, suami jadi nomor 1. Nggak paham saya, nggak mau menerima dalil itu. Ya, jangan sampai ibu tidak paham. Ya, maka fahamkan. Pemahaman kan bertingkat, Bu, ya. Tata cara jual beli saya paham, bagus. Tata cara berakhlak kepada sesama saya paham, lebih bagus lagi. Tata cara sholat, syarat dan rukunnya saya paham, lebih bagus lagi. Ya. Nah, pemahaman yang terbagus yang mana, Bu? Sholat kalah. Sholat kalah, saum kalah, baca Al-Quran, akhlak, semuanya kalah. Ini pemahaman terbesar, terbaik, terbagus. Apa? Iya, yang sedang kita bahas ini. Faham, beriman dengan benar, meyakini dengan benar tentang sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah. Pelajaran kita ini pelajaran terbesar, jauh lebih besar dari sholat, saum, zakat, haji, jihad, dan seterusnya. Maka Allah berikan waktu kepada Nabi berapa tahun, Bu? Kemarin? Iya, 13 tahun. 13 tahun pertama beliau sebagai Nabi, sebagai Rasul, belum ada sholat, belum ada saum, belum ada wudhu, belum ada jihad, segala macam. Setiap hari Allah ajarkan kepada Nabi, Nabi ajarkan kepada para sahabat akidah, tauhid, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, karena ini yang terbesar. Maka jangan sampai ibu tidak paham tentang nama-nama dan sifat Allah. Coba kita ulang sebentar. Nama Allah pasti, nama Allah pasti, pasti sifatnya. Sementara sifat Allah belum tentu namanya. Adapun nama Allah pasti sifatnya. Apa contoh kemarin? Allah bernama, nama Allah ada berapa? 99 yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Yang ada di Injil lain lagi. Yang ada di Taurat lain lagi. Yang ada di Zabur lain lagi. 99 itu hanya yang Allah ajarkan kepada Nabi SAW. Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian,
Nama-nama Allah ada berapa? Ratusan. Mungkin ribuan. Cuman yang kita tahu cuman 99. 99 juga tidak seperti Nabi Allah dan Rasulnya mengajarkan. Nih Al-Fatihah jelas, nih Al-Baqarah ayatnya seperti ini jelas, Ali Imran jelas. 99 itu tidak nih 1, 2, 3 enggak ya, tapi berserakan. Ada di ayat ini, ada di ayat ini, ada di ayat ini, ada di hadis ini, ada di hadis ini. Tidak terkumpul dalam satu ayat, tidak terkumpul dalam satu hadis. Ya. Apa misalnya nama Allah? Ya, yang gampang saja. Ar-Rahman, ya, Ar-Rahim, pengasih, penyayang. Tapi ternyata Allah itu bengis, kejam. Nggak mungkin. Nama Allah itu pasti sifatnya. Kalau Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, nggak mungkin Allah bengis, kejam, tegaan, dan seterusnya. Allah itu sangat pengasih, sangat penyayang, bahkan lebih penyayang daripada seorang apa kemarin? Ibu yang lari ke sana kemari. Ya. Jadi habis perang, biasa ya, habis perang kocar kacir, alhamdulillah kaum muslimin menang. Nah, tawanan-tawanan perang musuh itu dikumpulkan, acak-acakan di situ. Ya, adik pisah dari abangnya, suami pisah dari istrinya, ibu pisah dari anaknya. Nah, ada seorang ibu-ibu lari ke sana kemari, mencari bayinya, masih menyusu. Setiap kali ketemu bayi, dipinjam sebentar, disusuin. Ya. Setiap kali ketemu bayi, dipinjam sebentar, disusui, sambil nyari ke sana kemari. Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, mungkinkah ibu ini kalau ketemu anaknya lalu tega melemparkan anaknya ke api? Tentu dijawab nggak mungkin. Nggak mungkin tega, tentu sayang sekali. Istilah kata, mending dirinya yang sakit daripada anaknya. Seorang ibu kan begitu ya, fitrah ibu itu begitu. Bahkan bukan cuman manusia, Bu. Ibu pernah ngeliat ayam baru punya anak? Pernah ya? Barangkali ibu lahir di kota, nggak pernah ngelihat ayam. Yang lahir di kampung, ngelihat ayam baru punya anak. Anaknya kadang 8, kadang 9, kadang 10. Jadi apa itu? Induk ayam itu jadi apa, Bu? Hah? Belum pernah lihat? Ya? Jadi kayak singa. Galaknya luar biasa. Yang tadi melindungi anaknya, mau ular mau apa dilawan, siap mati demi anaknya. Itu ayam. Gimana manusia? Ya, itulah seorang ibu. Tentu tidak tega melemparkan anaknya, bayinya ke api, ke neraka. Kata Nabi, Allah terhadap hambanya lebih sayang daripada ibu ini terhadap anaknya, bayinya. Maka sifat Allah adalah pengasih, penyayang, bukan bengis, kejam.
saking sayangnya Allah kepada hambanya, bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya yang terbesar, kalau kasih makan, kasih minum, itu jelas. Tapi masih kalah besar. Ya. Yang paling besar apa, Bu? Bukti bahwa Allah itu betul-betul kasih sayang terhadap hambanya. Allah kirim para nabi, para rasul. Coba kalau Allah nggak kirim para nabi, para rasul, ada yang sholat nggak? Ya, sholat dari mana? Ya, ada yang saum, ada yang zakat, ada yang haji, ada yang bertauhid, nggak semua. Seperti orang-orang kafir itu nggak mau terima, ya kan? Ya kafir semua, neraka semua. Supaya masuk surga, kenikmatan yang luar biasa itu, ada caranya, ada jalannya. Maka Allah kirim para nabi, para rasul. Yang dengan para nabi, para rasul, akhirnya manusia tahu cara wudhu, cara sholat, cara saum, apalagi tauhid, asma wa sifat, dan seterusnya. Yang dengan itu bisa masuk surga. Bisakah seseorang masuk surga tanpa tauhid, Bu? Gak mungkin bisa. Masuk surga harus dengan tauhid. Ya. Itu bentuk kasih sayang Allah terbesar terhadap manusia. Wa huwa asyrafu ma surifat fihi al-anfus. Apa tadi ciri manusia yang dikehendaki baik oleh Allah? Difahamkan agamanya. Nah, di dalam agama ini kan bukan cuman satu jenis, ya. Ada akhlak, ada ibadah, ada akidah, ada tauhid, gitu. Semuanya agama. Dan kita semua disuruh apa, Bu? Udkhulu fis silmi kaffatan. Disuruh sempurna. Jangan sampai akhlaknya islami, ibadahnya islami, akidahnya tidak islami. Atau sebaliknya, akidahnya, tauhidnya islami, ibadahnya islami, akhlaknya tidak islami. Kita disuruh kafah. Kafah itu ya akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, dan seterusnya. Nah, yang kita bahas, yang kita sedang bahas ini, di kitab ini, kitab apa, Bu? Fikih Asmaul Husna, ini ternyata yang terbesar, Bu. Ternyata yang terbesar, karena ini menyangkut tentang, menyangkut tentang zat yang maha besar. Yang dibahas di kitab ini adalah zat yang maha besar, Allah Rabbul Alamin. Maka insya Allah di kitab ini tidak membahas sholat, tidak membahas saum, tidak membahas zakat, tidak membahas haji, akhlak. Yang dibahas adalah tentang zat yang maha besar, yaitu Allah. Yang dengan ini maka dia bisa diampuni. Betul banyak dosanya, tapi diampuni. Masih ingat hadis bitokoh, Bu? Ingatlah ya, hadis bitokoh. Itu bukti betapa Allah mengampuni. Hanya sekedar manusia ini punya satu bitokoh. Bitokoh artinya apa? Kartu. Kartu tulisan. Di dalam bitokoh itu, kartu itu hanya tertulis
La ilaha illallah. Dan dia tahu betul makna la ilaha illallah itu. Asma wa sifatnya. Sifat-sifat Allah dia tahu. Padahal dia banyak sekali dosanya. Diampuni. Ya, maka ibu harus semangat belajar tentang asma wa sifat ini. Ya. Bal huwal ghayatu allati tasabaqa ilaiha al-mutasabiqun. Terhadap ilmu ini para ulama dulu berlomba. Karena salah satu ciri orang baik itu berlomba. Siapa yang menyuruh kita berlomba, Bu? Allah menyuruh kita fastabiqul khairat. Dan berlomba kan biasanya ada apanya, Bu? Kalau perlombaan itu ada yang itunya apa? Yang orang yang ngawasin perlombaan itu. Ada wasit. Wasitnya siapa, Bu? Allah. Jadi ketika ibu berlomba dengan tetangga ibu, berlomba dengan saudara ibu, wasitnya Allah. Yang melihatnya adalah Allah. Gitu. Misalnya ibu punya teman pas mau jalan-jalan, dia seneng ya, jarang jalan-jalan gitu ya, mau pergi keluar makan bareng, tiba-tiba suaminya WA, ya, Dek, tolong temenin abang, ini abang mau ke apotik, ya, mau nyari obat, kamu kan tahu tentang obat. Kata temen ibu ini, oh ya bang, tunggu ya. Langsung, maaf ya, saya nggak jadi, ini suami minta temenin. Nah, ibu merasa kalah, ya, begitu taatnya sama suami. Padahal sudah mau seneng-seneng makan bareng teman-temannya, jarang ketemu, ya, dibatalkan karena suami. Lalu ibu, kalau dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Ya, berlomba. Ya Allah, saksikan ya Allah, sebagai wasit ya, aku bisa mengalahkan dia, minimal bisa menyaingi dia, minimal bisa sama dengan dia. Begitu kira-kira. Ya, berlomba. Karena ini mulia sekali. Seorang wanita yang begitu taat kepada suami. Seorang anak laki-laki ya, yang begitu taat kepada ibunya. Ini mulia semulia-mulianya. Ibu menyaingi. Kalau dia bisa, kenapa aku tidak bisa? Ya. Ibu tahu dia sering sodako, bahkan punya anak asuh baru tahu ya. Ibu merasa tertantang. Kalau dia punya anak asuh 3, saya bisa 4. Tapi sekali lagi, wasitnya cuman Allah, nggak perlu cerita-cerita. Nggak perlu orang lain tahu. Ya Allah saksikan, aku bisa menyusul dia. Itu namanya berlomba. Nah, dalam hal ini, para ulama berlomba untuk mempelajari ilmu ini. Maka kitab-kitab akidah, kitab-kitab tauhid itu terus bermunculan. Yang sedang kita baca ini fikih, nama kitabnya fikih Asmaul Husna. Selain ini yang ibu tahu, kitab akidah, Kitabut Tauhid. Ada lagi? Akidah Wasitiyah. Ada lagi? Akidah Tohawiyah. Ada lagi? Kasfus Subhat.
ada lagi usul sunnah, syarhu sunnah, ini banyak sekali. Karena ya itu tadi, para ulama berlomba. Masih ingat perlombaan antara Abu Bakar dengan Umar? Masih ya, menjelang perang Tabuk. Umar mengatakan, selama ini aku kalah perlombaan dengan Abu Bakar. Kali ini aku tidak boleh kalah. Ini masalah sedekah. Maka Umar bismillah akan mensedekahkan separuh hartanya. Separuh, bayangkan Bu. Kalau ibu punya uang 1 miliar, 1,5 miliar. Kalau ibu punya uang 100 juta, 50 juta. Tentu dermawan sekali. Ternyata kalah sama Abu Bakar, masih kalah. Abu Bakar mensedekahkan seluruh harta. Sampai Umar mengatakan, aku tidak akan menang selama-lamanya dengan Abu Bakar. Wa huwa imadus sayri ila Allah, ini jalan yang menuju Allah. Apa yang akan kita belajari nanti tentang sifat-sifat Allah ini adalah jalan yang paling cepat mendekati. Adapun yang lain yang tentang sholat, tentang saum, tentang zakat, tentang haji, sama, itu jalan menuju Allah agar sampai kepada Allah, tapi yang tercepatin. Artinya al-aham fal-aham, mana yang lebih besar, mana yang lebih besar. Bukan berarti kita tidak hiraukan tentang saum, tentang sholat, bukan. Tetap kita perhatikan. Nah, kemudian beliau membawakan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, man arada uluwa bunyanahu, barang siapa yang ingin meninggikan bangunannya. Beliau membuat perumpamaan bahwa agama kita ini seperti bangunan. Insya Allah, walaupun ibu bukan tukang bangunan, ibu tahu sebelum bangun itu ngapain dulu, Bu? Bikin apa dulu? Tentu bikin pondasi. Hanya orang bodoh yang membangun bangunan tinggi tanpa pondasi, langsung pasang bata di atas tanah. Hanya orang bodoh. Orang yang berilmu tentu akan bikin pondasi. Semakin tinggi bangunan, pondasi itu harus semakin kuat. Ini diketahui hampir oleh semua orang. Nah, pondasi di dalam agama Islam ini apa, Bu? Salat, akhlak, wudu, tayamum, tawaf, sa'i, bukan. Pondasinya adalah ini, tauhid, akidah. Adapun sholat, saum, zakat, haji, itu bangunannya. Kelihatan kan? Sholat kelihatan apa tidak? Sholat kelihatan, saum kelihatan, zakat, haji kelihatan, akhlak apalagi kelihatan. Itu bangunannya. Pondasi nggak kelihatan. Keyakinan kan nggak kelihatan. Keyakinan seseorang, apa dia Mu'tazilah, apa dia Qadariyah, apa dia Ahlus Sunnah, nggak kelihatan. Keyakinan. Kalian aneh ngopi dulu ya.
Jadi yang terpenting apa tadi, Bu? Pondasi itulah tauhid. Sholatnya bagus, saumnya bagus, Senin Kemis bahkan puasa Daud, bangun malam hampir tiap malam, akhlaknya bagus, senyum, jarang marah, dermawan, pemberani, terhadap orang tua taat, terhadap suami taat, haji sudah beberapa kali, umroh 4 bulan sekali, misalnya, tapi dia meyakini dalam hatinya bahwa Allah tidak punya tangan, tidak punya jari. Allah itu ada di mana-mana, tidak bersemayam di atas arsy. Allah itu tidak ar-Rahman, tidak ar-Rahim, seperti keyakinan Abu Jahal, Abu Lahab. Kira-kira percuma nggak itu? Sholatnya, saumnya, zakatnya, hajinya? Percuma. Orang jadi kafir. Kafir kan? Allah tidak ar-Rahman, Allah tidak ar-Rahim. Kafir. Allah tidak bersemayam di atas arsy. Kafir. Allah tidak membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya. Allah tidak turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Kafir. Gimana nggak kafir? Tentang ayat, tentang hadis. Dan itu banyak apa sedikit yang seperti itu, Bu? Banyak. Hanya yang belajar salaflah, yang tahu, yang yakin, yang faham bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah betul-betul akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah betul-betul akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk Allah betul-betul menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Ini semua ada di Al-Quran dan Sunnah. Tiba-tiba dengan sombongnya, padahal dia rajin ibadah, rajin Senin Kamis, bahkan hampir setiap malam sholat tahajud. Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, Allah tidak bersemayam di atas arsy. Dengan sombongnya, karena nggak masuk akal. Itu. Allah bersemayam di atas arsy nggak masuk akal. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga, malah nggak masuk akal. Jadi dia mau terima yang masuk akal saja. Kalau Allah dan Rasulnya berbicara tentang jual beli, berbicara tentang akhlak, boleh. Harus masuk akal apa tidak? Ini Allah berbicara tentang dirinya. Allah itu zat yang paling tidak masuk akal. Karena Allah itu harus kita terima dengan keimanan, bukan akal. Jadi kalau kita berbicara tentang Allah, Allah berbicara tentang dirinya, Rasulullah berbicara tentang Allah, kita ini jadilah kita ini jangan sok pinter. Jadilah kita merasa bodoh sebodoh-bodohnya. Orang bodoh kan begitu, aku tadi baru saja berangkat dari Surabaya, sampai Jakarta ini. Si bodoh ini nanya, berapa lama? 3 menit. Kata si bodoh, oh, ya bodoh, ya kan? Namanya juga bodoh, ya kan? Kalau yang pinter kan, mustahil, bohong, kan gitu. Ini bodoh. Berapa menit? Berapa lama dari Surabaya ke Jakarta? 3 menit. Kata si bodoh, orang bodoh, kan? Kalau pinter tentu tidak. Nah, kita di hadapan Allah, bikin kita sebodoh-bodohnya. Kata Allah, aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Dia bilang, oh iya.
Itu. Jangan sok tahu. Oh, nggak mungkin. Sepertiga malam. Berarti engkau naik turun, ya Allah. Kan sepertiga malam ada di mana-mana. Ah, itu namanya sok pinter di hadapan Allah. Ya, itu namanya merasa pinter di hadapan Allah. Rasul dan para sahabat ketika Allah berbicara tentang dirinya, bodoh, merasa bodoh. Diam, nggak ada yang nanya, nggak ada yang bahas. Ya, nggak ada satupun sahabat yang bertanya, ya Rasul, itu Allah bersemayam di atas arsy itu betul-betul bersemayam? Apa gimana? Nggak ada. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya itu betul-betul dua tangannya, ya Allah, apa kiasan doang? Nggak ada yang nanya. Jadi betul-betul Rasul dan para sahabat membodohkan dirinya ketika sedang berbicara tentang zat Allah yang maha pintar. Oh, begitu. Nah, muncul orang-orang yang merasa pintar. Jahmiyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka merasa pintar. Nggak mungkin. Mustahil. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Ya kalau sholatnya ada pada depan gimana? Apa nggak bingung Allah? Di Ka'bah kan sholat ada pada depan tuh. Nah Allah gimana? Ke sono, ke sini, ke sini. Nah itu merasa pintar. Itu merasa, nggak merasa bodoh. Lebih pintar dari Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat dia. Padahal yang sholat ada pada depan kan di Mekah, di Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat tidak membahas. Ya. Padahal mereka yakin tahu wajah Allah ada berapa? Ya satu. Bagaimana satu wajah bisa menghadap ke wajah jutaan manusia yang sedang sholat? Apa nggak bingung tuh? Maka nggak usah kita sok pintar. Udah diam. Ketika Allah berbicara tentang dirinya, udah kita bodohkan diri kita sebagaimana Rasul dan para sahabat. Oh, gitu. Jangan dibahas. Para sahabat bertanya kepada Nabi tentang banyak hal. Insya Allah ibu tahu ya. Yang ibu ingat pertanyaan sahabat kepada Nabi tentang apa? Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Apa? Para sahabat bertanya tentang? Yas'alunaka anis sa'ah. Mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang khamr dan judi. Apalagi? Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang hilal. Mereka bertanya kepada engkau tentang darah haid. Mereka bertanya kepada engkau tentang kisos, tentang qital. Adakah mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang wajah Allah? Ada? Tentang bersemayamnya Allah? Ada? Tentang turunnya Allah? Enggak ada. Yang tentang Allah enggak ada yang nanya. Satupun. Yang mereka tanyakan, yang para sahabat tanyakan kepada Nabi, itu tentang hilal, tentang darah haid, tentang khamr, tentang judi, tentang hari kiamat. Tentang Allah tidak ada. Nanya saja enggak, apalagi bahas. Nih sekarang jangankan nanya, itu udah bahas. Dibahas berdalam-dalam tentang jari Allah, wajah Allah, tangan Allah. Akhirnya disimpulkan dengan kesimpulan yang salah. Pasti salah, nggak mungkin benar lah. Ya, orang Rasul dan para sahabat nggak tahu, kok dibahas? Ya pasti salah. Akhirnya disimpulkan Allah bersemayam di atas arsy, maksudnya Allah menguasai arsy. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Yang turun itu rahmatnya. Ya, Allah membolak-balikkan hati manusia, maksudnya anu. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, maksudnya anu. Padahal itu ngarang semua. Tidak ada wahyu
dari Allah. Ya. Ya, kita lanjut dengan soal jawab. Ada pertanyaan, silakan.